Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa hari setelahnya, masih di perbatasan timur Kronos, Viscount Ernesto ialah yang bertanggung jawab kala itu. Tentu saja ia tahu jika pasukan Roman Dimitri akan segera tiba. Dan dari rumor yang beredar sebelumnya, siapapun yang membukakan gerbang maka mereka akan selamat. Tapi sayangnya perintah dari Marquis Memphis mengharuskan ia untuk bertahan, karena jika tidak maka seluruh keluarga yang berkaitan dengannya akan dimusnahkan. Tentunya itu membuat Ernesto sangat frustasi. Berhadapan dengan Dimitri sama artinya dengan bunuh diri. Tapi setidaknya walaupun ia mati, keluarganya di ibu kota Kronos akan aman. Jadi saat ini ia hanya perlu berfokus untuk menahan Dimitri selama mungkin. Untungnya Ernesto telah menyiapkan banyak bom ajaib untuk menghambat pergerakan Dimitri. Dan beberapa saat setelahnya akhirnya pasukan Serikat Kerajaan tiba di perbatasan. Seseorang pun maju untuk berpidato dan ternyata itu bukan Roman Dimitri, melainkan Edwin Hector. Tepat setelah Valhalla menyatakan tidak berhubungan dengan Kronos, mereka pun menarik diri dari perbatasan Hector. Dan Edwin pun langsung bergabung dengan pasukan utama. Edwin Hector menyampaikan jika pasukan Kronos membuka gerbang, maka nyawa mereka akan terselamatkan. Tapi sayangnya karena perintah dari pusat, Ernesto tidak punya pilihan selain menahan pasukan Kingdom Union. Dan setelah menyelesaikan bacot terakhirnya, Ernesto pun memerintahkan para penyihir untuk menyerang pasukan Kingdom Union ataupun Serikat Kerajaan. Tapi sayangnya serangan tersebut bisa dihentikan dengan mudah oleh penyihir Phoenix. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Edwin Hector telah berhasil naik tingkat dan menjadi penyihir lingkaran ke-8. Rambutnya berubah menjadi merah seperti api yang berkobar. Dan setelahnya, bam! Sebuah serangan dahsyat pun dilemparkan. Tentu saja tidak ada yang bisa menahan serangan penyihir tingkat 8. Bahkan bom ajaib yang telah disiapkan oleh Ernesto tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Dan serangan itu juga berhasil menghancurkan tembok pertahanan. Setelahnya, dengan komando Chris, para pasukan pun mulai menyerbu ke dalam. Ya, Chris nampak seperti orang gila, tidak seperti dirinya yang biasa. Karena dahulu biasanya ia akan mengamati situasi sekitar sambil bertarung melawan musuh. Tapi saat ini ia bagaikan monster buas yang haus darah. Hingga beberapa saat setelahnya, hampir seluruh pasukan Kronos pun binasa. Kini yang tersisa hanya beberapa orang beserta kapten mereka, yaitu Viscount Ernesto, di mana Ernesto sendiri nampak sangat syok dengan situasi yang tengah terjadi. Ia tidak mengira jika bahkan tanpa kehadiran Roman, mereka bisa menghancurkan pertahanan dengan mudah. Apalagi sosok Chris dan juga Kevin, mereka tidak kalah buasnya seperti Roman. Hingga pada akhirnya Chris pun menghampiri Ernesto dan berkata, "Jadi, apakah kau kaptennya?" Setelahnya, Chris pun menyeret Ernesto. Lalu ia melirik ke arah Kevin yang tengah berdiri di atas tumpukan mayat. Ia berkata, "Kevin, akulah yang menangkap kaptennya."
Dan setelahnya, Chris pun langsung mengeksekusi Ernesto. Awalnya, Kevin tidak memahami maksud perkataan Chris. Hingga pada akhirnya ia pun sadar. Itu berarti saat ini Chris telah mengakui Kevin sebagai rivalnya. Dan tentu saja itu membuat Kevin menjadi sangat bersemangat. Kevin pun mulai tertawa. Lalu ia kembali berkata, "Jadi, apakah kau akan bermain denganku? Baiklah, mari kita lihat siapakah yang akan menang selanjutnya." Beberapa saat setelah penaklukan, saat dianggap tidak ada variabel yang mungkin akan mengganggu, Roman pun mengumpulkan para petinggi. Lalu Lukas mulai menjelaskan situasi yang tengah terjadi di Kronos. Seperti yang diharapkan, panggilan wajib militer telah diberlakukan, bahkan bagi para bangsawan. Nampaknya itu merupakan strategi terakhir mereka. Karena jika ibu kota jatuh, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai Kronos runtuh sepenuhnya. Jadi mereka berharap bisa mengalahkan Dimitri hanya dengan satu serangan besar saja. Yang artinya saat ini baik itu Dimitri ataupun Kronos tengah berburu waktu, yang mana jika terlalu berlarut-larut itu akan merugikan Dimitri dan menguntungkan Kronos. Oleh sebab itulah Lukas menyarankan agar mereka juga bergerak cepat dan menghemat waktu. Chris dan Kevin setuju dengan usulan tersebut. Melihat kekompakan keduanya, nampaknya Roman telah sadar bahwa keduanya sudah saling mengakui satu sama lain dan ingin bersaing untuk membuktikan siapakah yang terbaik. Tentunya itu membuat Roman senang. Di kehidupannya yang lalu, para bawahannya juga melakukan hal yang sama, yaitu saling bersaing untuk memperlihatkan kinerja atau prestasi mereka. Dan hal itu juga yang membuat Baek Jung Hyuk bisa menguasai Murim dengan mudah. Dan nampaknya Pangeran Edwin Hector juga setuju dengan usulan Lukas. Pada akhirnya Romanlah yang memutuskan, dan dari sudut pandangnya tidak ada yang salah dari rencana Lukas. Oleh sebab itulah Roman juga menyetujuinya. Tapi mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok agar bisa bergerak dengan cepat menghancurkan seluruh wilayah di sekitar ibu kota. Tentu saja pasukan utama akan dipimpin oleh Roman sendiri. Lalu Chris akan memimpin bagian kiri, di mana itu adalah bagian yang ditempati oleh bangsawan kebanyakan. Karena panggilan wajib militer telah diberlakukan, pastinya mereka telah bersiap-siap. Jadi tentu saja kehadiran Chris sangatlah penting untuk menghancurkan para bangsawan. Adapun pasukan ketiga itu dipimpin oleh Edwin Hector, yang mana ia bertanggung jawab pada bagian kanan. Tugasnya hampir sama dengan Chris. Lalu Roman pun menyebut nama terakhir, yaitu Kevin. Kevin, kau bantulah Pangeran Edwin dan lakukan apapun yang membuatmu puas. Tentu saja awalnya Kevin merasa kurang nyaman karena namanya tidak disebut. Tapi saat Roman memanggil namanya, itu membuat Kevin senang. Nampaknya tuannya, yaitu Roman Dimitri, telah menyadari persaingan antara Kevin dan Chris. Oleh sebab itulah Roman mengatakan bahwa kau boleh melakukan apapun untuk memuaskan tujuanmu, yaitu bersaing dengan Chris. Tentunya dari awal Chris juga sadar bahwa dirinya tidak bisa disandingkan dengan Chris jika soal kepemimpinan. Oleh sebab itulah ia juga menjadi sedikit tenang karena ia berada di bawah komando Pangeran Edwin Hector. Setelah pertempuran usai, Kevin pun memanggil Pangeran Edwin lalu berkata, "Pangeran Edwin, gunakan aku semau yang kau inginkan. Karena aku juga ingin menunjukkan kepada tuanku bahwa aku bisa melakukan tugas dengan baik." Ya, kata-kata Kevin malah membuat Edwin Hector senang karena itu menjadi salah satu mimpinya.
yaitu bisa memerintah orang-orang terbaik di Dimitri. Karena dengan begitu ia bisa lebih memaksimalkan strateginya. Dan tentu saja Edwin juga ingin agar kinerjanya diakui oleh Roman. Beberapa hari pun berlalu. Atas informasi yang diberikan oleh Lukas, Edwin bisa mengetahui celah-celah di beberapa wilayah Kronos. Salah satunya adalah dengan melewati saluran air, di mana kebetulan Kevin sangat cocok dengan tugas tersebut. Sumur atau lintasan air sangat kecil dan itu sesuai dengan tubuh Kevin. Adapun rencananya sangat sederhana. Edwin hanya meminta Kevin memasuki kota melewati saluran air, dan saat berada di dalam kota maka nyalakanlah suar itu untuk menunjukkan bahwa pasukan mereka sudah berada di dalam dan merencanakan sesuatu. Dan misi pun dimulai tengah malam. Setelah berhasil melewati saluran air, Kevin langsung menembakkan suar. Tentu saja itu membuat keributan di dalam kota. Count Jean-Pierre, pangeran dari Kekaisaran Kronos, ialah yang memimpin wilayah tersebut. Saat mendengar ledakan suara suar, Jean-Pierre pun langsung terbangun. Lalu bawahannya pun menginformasikan bahwa ada penyusup di dalam kota. Tentu saja itu membuat Jean-Pierre sedikit panik. Oleh sebab itulah ia meminta bawahannya untuk menelusuri kota dan mencari si penyusup. Dan sayangnya setelah beberapa saat mereka tidak bisa menemukan sang penyusup. Itu membuat Jean-Pierre sedikit frustasi. Oleh sebab itulah ia menelepon pusat dan meminta dikirimkan bara bantuan. Menurutnya itu juga merupakan salah satu strategi terbaik. Ia telah tahu bahwa Roman telah membuat 3 kelompok, dan jika salah satu kelompoknya dihancurkan maka bukankah itu akan mengurangi sebagian besar kekuatan Roman? Dan untungnya pusat setuju dengan rencana tersebut. Tapi setelah menunggu beberapa saat, Jean-Pierre kembali mendapatkan informasi bahwa pasukan bala bantuan yang dikirimkan telah dimusnahkan di pertengahan jalan. Tentu saja itu membuat Jean-Pierre terkejut. Apakah ada bala bantuan dari pasukan Kingdom Union? Dan dari informasi yang ia dapatkan, itu bukanlah pasukan bala bantuan, merupakan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Edwin Hector, yang artinya kekacauan di dalam kota semuanya adalah pengalihan. Dan benar saja, beberapa saat setelahnya ia mendapatkan informasi bahwa seorang penyusup telah ditemukan dan ia telah membantai seluruh prajurit di depan gerbang. Jean-Pierre pun langsung bergegas setelah mendapatkan informasi tersebut, dan ia pun terkejut saat melihat Kevin tengah berdiri di atas tumpukan mayat. Lalu saat melihat kehadiran Jean-Pierre, Kevin pun berkata, "Akhirnya setelah mencari-cari kau muncul juga." Dan setelahnya Kevin pun menggunakan teknik pedangnya dan menebas rantai gerbang, dan alhasil gerbang pun terbuka. Ya, misi penghancuran wilayah penguasa pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.